Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelompok satu dengan saya fasilitatornya Dr. Yeti Rahayati dari PDKI Riau. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah advokasi dan negosiasi di layanan primer yang tadi narasumbernya adalah Dr. Herkutanto. Kita sekarang akan dibagi menjadi dua kelompok eh, kecil karena materi yang akan kita lakukan adalah tentang kegiatan satu ya, yang satu tentang kegiatan mengidentifikasikan masalah kesehatan dan peran SPKKLP. Yang kedua kegiatan nyusun plan of action. Nah, karena kita di sini ada 10 orang ya dokter, sudah masuk. Ya Dokter dok, Novi belum masuk, oh dokter Novi juga belum masuk. Dokter Zainah kita bagi dulu kelompoknya. baik dok. Silakan dokter bagi dulu dong. Baik, kalau kayak begitu mungkin biar adil yang cowok terpisah ya, satu-satu ya setiap kelompok ya. Dokter Konsan sama Ya. Dokter Mariaman ada di satu kelompok satu, ada yang di kelompok dua ya. Dokter Konsan di kelompok satu ya dok. Kemudian Dokter Mariaman di kelompok yang kedua. Kemudian tuh anggotanya, eh, saya di kelompok satu, Dokter Mira, kemudian Dokter Farhani, sama Dokter Imelda ya dok, Jadi kelompok satu, Dokter Konsan, Dokter Zaina, Dokter Mira, terus sama Dokter Farhani dan Dokter Imelda. Dokter Farhani dan Dokter Imelda. Oke, kita akan berarti kelompok satu akan melakukan identifikasi masalah kesehatan dan peran SPKKLP ya, dokter. Ya, yang Oke. nomor satu. Yang Ya, kelompok dua, itu Dokter Dokter Mariaman, Mariaman, Dokter Rahma, kemudian Dokter Febrina, terus Dokter Rilis, Dokter Riris sama Dokter Noviawati. Dokter Noviawati. Oke. Kelompok satu, kelompok dua. Baik dokter, kalau kita sudah dibagi begini, jadi silahkan kita sepakati waktunya berapa lama ya? 10, 15 untuk masing-masing tugasnya dan kemudian nanti presentasinya. Mungkin 15 menit cukup nggak teman-teman? Boleh 20 menit dok? 20 Nego menit. dok. Gak apa-apa kita kerjain bareng aja nanti kan. Ya, Jadi ha-ha. kelompok satu terus nanti kelompok dua. Jadi 20 menit ini kita lakukan apa Oh, namanya bersama-sama ya dokter. Ya, baik dok. Kita Ya. lakukan bersama-sama. Tapi loh nanti yang ininya siapa? Yang Share screen-nya gimana, Dok? satunya screen-nya Iya, karena dua siapa? Jadi kelompok. dari kelompok satu ada yang bisa share screen atau semuanya harus dibantu sama Dokter Rahmat? Bisa, Dok. Bisa ya, kelompok satu. Terus kita mulai dari kelompok satu ya. 20 Ya menit dok. kita ngerjainnya, dokter ingetin nanti lebih dari situ supaya kita apa yang harus kita kejar ya. Ya dok. Kelompok satu, identifikasi masalah, Dokter Nanda. Ya. Ini yang kelompok dua. Enggak dokter Zaina di apa namanya? Ya dok. Dipandu temannya ya. Izin dokter Yati Ya. memecahkan masalah yang keempat itu ya dok ya. Ya, Iya, yang di tabel 4 masalah itu, yang 4 topik itu. identifikasi masalah yang akan dilakukan oleh SPKKLP dalam empat ini ya, dalam empat 4 materi topik ya. masalah Masalah kesehatan. kesehatan ini Ya. kan, berarti di Ya. sini Ya. kan di bawahnya. Tadi ada yang rekam dokter Herku nggak ya? Itu
cepet banget ngomongnya dan itu tuh semuanya apa dagingnya yang untuk 4 problem ini tadi ya. Nggak bisa rekam, Dok. Itu jadi Oh, satu tentu misalnya dari tentunya nggak itu? masalah bebas kabiesnya itu. Oke. Ya, oke, teman-teman. Kita mulai bahas yang masalah kesehatan yang nomor 1 ya, menuju Indonesia bebas kabies ya. Iya. Rincian masalahnya, poin-poin masalahnya ini maksudnya masalah yang ditimbulkan ya, yang tentang skabies ini kayaknya ya. Itu Ya. izin dok, itu masalah misalnya contohnya nih, skabies ini kan ada masalah tentang gatal ya, gatal tentang penularannya yang cepat ya, atau penyebarannya. Kayak begitu bukan dok, kita poin-poinnya. Jadi Mungkin apa, ini Dokter Zainal? misalnya begini dong. Oke, kita Soalnya ambil bisa. skabies ya, 1 misalnya ya. Indonesia bebas skabies. Mhm. Kredibilitasnya seperti apa? Tadi yang patokannya 4 dok. Ingat lagi kembali pelajarannya. Jadi patokannya apa? Misalnya skabies kita mau ambil 1 di mana misalnya? Ini banyakkan Batam nggak ya? Kelompok 1 nggak? Kelompok Oh, 1 merata. Merata merata ya? dok. Batam Oke. 2, di Nah, sana 2 ya. di Batam Batam 2, 4, Riau Dok. 2, Kepri 2, Riau 2, satu Aceh ya. Nah, Iya. nanti ini misalnya KBS ini kita mau diambil 1 provinsi, Kepri atau Riau. Nanti dikecilkan lagi. Kalau Dokter Zaina di mana dok lokasinya? Di Bangkok atau di? Saya di Batam Center, Sungai Panas dok. Oh, Sungai Panas. Oh, dekat Dokter Kalina ya? Iya, dekat Dokter Kalima benar. Tetanggaan sebelah gang. Gitu. Selisih gang. Nah, ini lebih nggak cocok kali ya dok. Kalau dokter kan di kota ya, Iya. nggak banyak. Dokter konsan di tempat praktek dokter konsan banyak nggak tuh? Yang di rumah sakit dok? Ya. Saya udah sejauh itu Di ya. pondok aja, Dokter Yeti. Misalnya kita Kenapa? ambilnya di pondok gitu, di pondok. Oh iya, atau di Taluk lah tempat dokter Ya, ada Mira pondok, kayaknya ada. lebih ini Ada, ya, ada, ada Dok. ada pondok. Berarti kita nih sekarang ambil konsep pindahkan ke Taluk Kuantan ya, tempatnya dokter Mira ya. Ke Iya. puskesmas atau ke tempat tinggal Mir? Wilayah kerja puskesmas, ada pondok. Oke, Hmm. berarti ada banyak banget Mir kerjaanmu itu ya. Oke nih, berarti kita bisa membantu kerjaan dokter Mira nih. Oke. Baik, berarti kita ambil tempatnya lebih kecil, masalah skabies di eradikasi skabies di daerah Pondok apa, Mir? pesantren, Pondok pesantren wilayahnya. wilayah puskesmas Kotorajo. Oke. Langsung ketik dok di sana di layarnya. Eradikasi Bentar dok, skabies. bentar lagi ini. Dah, bentar nih kenapa nih? Nggak bisa. Bentar dok. Prince ya. Ada yang nulis, ada yang ini nanti ada yang share biar cepat. Ya bentar dok. Oke, Ini nanti kita kecilin ya. Jadi Tenang, Dokter Rahma, persoalannya jangan panik. eradikasi skabies Skabies di pondok pesantren di di wilayah pondok puskesmas apa tadi ya? Puskesmas Kotorajo. Di pesantren puskesmas Kotorajo ya. Kotorajo, kecamatan eradikasi. Pantan Hilir seberang. Eradikasi dok. Eradikasi. Eradikasi Eradikasi. dokter Rama. Eradikasi skabies di Pondok Pesantren Kotorajo, Kecamatan Skabies. Kuantan Hilir, seberang Seberang. ya, seberangnya. Terus Pesantren di Kuantan. Di, Gini, Kuantan di Hilir. wilayah kerja Puskesmas Kotorajo, Kecamatan Kuantan Hilir seberang. di wilayah Puskesmas Kotorajo. Oke, ini terlalu luas nggak Dokter Mira kira-kira? Kalau Enggak. sebut nama Enggak, pondok kalau- pesantrennya iya. ada bisa nggak sih dok? Atau salah satu saja dari pondok pesantren Iya, bisa sebut kita nama. kerucut ya kembali. salah Iya, satu. iya dok ya. Ya, salah satu pondok pesantren. Itu kan ada 4 nih Dokter Mira bilang ya, ada 4. Terus bisakah kita ambil salah satu yang paling kita pikir paling welcome anunya kepala pondoknya yang bisa mendukung
program ini? Ada juga pesantren itu dia karena Namanya? baru, jadi ruangan apa anak-anak itu jadi apa? Satu ruangan itu dirame karena belum cukup ini. Hmm. Jadi Yang dokter Mira pilih dulu yang mana yang kayaknya dari ya 4 pesantren itu yang lebih cocok. boleh dibilang nama pesantrennya. Boleh sebut aja apa, tapi tidak sejelas itu. Pesantren A apa gitu. Kalau di judul mini project nanti bisa dok sebut nama pondok pesantrennya dok. Kan kita ingin membantu ya, bukan ingin menjatuhkan. Kuncinya tadi Iya, itu kan. Kita iya, ingin iya. membantu bukan menjatuhkan. Berarti Oke. gini Dokter Ataukah Ahmad, harus empat-empatnya? Mbak Tergantung jangan. kesiapan kelompok inilah untuk ininya. Eradikasi skabies di Pondok Pesantren Darel Rashid di Karer, Darel, Darel, karer, karer. Darel, Ya, Karel D gini karel, tulisannya. Darel, karel, rasis ya. Darel, Rasis. D, Karel Darel Rashid ini. D. Garel rasis. Garel Rashid, apa Karel? Darel, Garel G, dok. D. dodol. Sorry, aduh, ini pendengaran kacau. Darel Darel Rashid Rashid. bisa ya. Gini, Darul Rashid. Ya, Oke. jadi masalahnya berarti kena apa yang membuat skabies itu ada gitu maksudnya Dokter Yati ya? Masalah-masalah penyebab Nah, skabies itu ada. balik lagi ke awal. Jadi Oh, bagaimana kita eh, terkait peran SPKKLP dalam layanan kedokteran keluarganya di sana, misalnya kredibilitasnya seperti apa? Mengungkapkan data dulu mungkin Dokter Mita. Nah, Kenapa ya, pilih itu satu ya, kredibilitasnya gitu. menggunakan data berbasis Berbasis bukti. bukti. Mungkin Nah, kita dari buat itu dok. Jadi di bawahnya kredibilitasnya. Landasan kita menggunakan ini, memilih ini apa? Kayak mana? Kredibilitas. Ya, ya pelajaran tadi dokter. kredibilitas. Mungkin karena apa ruang pesantren pesantrennya yang sempit tapi anaknya yang banyak gitu. Datanya dulu, angka Iya, kejadiannya berapa? angka Dijumpai kejadian. banyak kasus. Ya, gitu. banyak sih kasusnya cuma berapa jumlah apanya nggak apa pula, lupa pula. Kita mengarang indah dokter, tenang aja. Yang penting kita di sini maksudnya paham. Gitu ya, paham. Apa-apa dokter. Urut-urutannya. 45% Kasusnya misalnya sebut, Dokter bilang. sebut aja dok berapa. Kan berbasis bukti dok, jadi kita harus ada itunya ya. Kalau penyakit menular, Oleh dokter. Penyakit kulit menular 70% dari jumlah santrinya. Santri. santri. Dari jumlah santri terkena skabies. persen dari jumlah santri terkena skabies. Nah, yang kedua pelaksanaannya. Feasibility-nya. Feasibility selanjutnya. Cara feasibility-nya seperti apa? Program Memberikan harus dapat penyuluhan. dijalankan secara teknis dan politis. Yang kedua apa tadi? Feasibility tulisannya. Apa? Viability. Plea. FEA. PA, PA. FEA. Gini.
Apa ya Visibility. program harus dapat diangkat secara teknis dan politis. Feasibility. Abuse. Kelayakan ya. Berarti kita harus melapor ke pemegang program gitu dok, feasibility-nya dok, pemegang program Stabias. Boleh. Atau kita temukan masalah kenapa ada lonjakan kasus, apa memang tidak berjalan dengan baik programnya di puskesmas gitu dok. Jadi ini nanti kita mau tindakan kita apa nih yang dilakukan? Programnya apa yang kita lakukan? Nah, program dan ini promosi kesehatan. boleh. Jadi kita menjelaskan kepada ini ya, program ini harus dapat dijalankan secara teknik maupun politis. Nah, kita jelaskan di situ. Program apa yang kita pilih, kenapa alasannya program ini kita pilih, dan bagaimana secara teknik dan Promosi politis kesehatan dan melakukannya. melaksanakan screening. Karena skabies itu tidak bisa dikendalikan jika tidak mendapat dukungan dari seluruh pihak. Kan politisnya begitu. Teknisnya apa yang kita lakukan? Edukasi, terus melakukan pengobatan. Berarti politisnya mendapatkan dukungan dari pemilih pesantren, dari boleh Pak? pemilih pesantren, dari santri, terus dari orang tua, misalnya persatuan orang tua, dari wilayah setempat, kan politisnya seperti itu. Dokter Nanda, boleh nggak politis titik 2 mendapatkan dukungan dari persetujuan gitu? Atau dalam kurung aja, Mbak, dalam kurung. Ini mendapatkan dukungan dari politis dalam kurung dari politisnya apa namanya itu ya? Pimpinan Ponpes. pondok pesantren dan komite, bukan komite ya, apa sih namanya tuh? Iya, komite orang tua. Kita dulu komite komite sekolah. Pendidikan. Iya, komite orang tua. Dalam kurung, dalam habis santri itu dalam kurung politis gitu. Gitu ya, biar ingat kita ya maksudnya. Dalam kurung apa? Politis. Enggak lah, itu wilayah setempat juga politik. Iya, maksudnya setelah wilayah setempat. Dan aja itu mah dalam kurung itu dan. Politik ini. Bukan politiknya. Setelah wilayah setempat. Dokter Ana, politiknya di belakang nanti. Setelah wilayah setempat baru dalam kurung politis. Yang wilayah setempat ini kan harusnya tokoh masyarakat, pemuka ya, Toma juga ya, tokoh masyarakat Toma. Amir, di sana apa Kak yang bisa digaet? Anggota dewan. Itu sepertinya masuk ke advokasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan nanti baru di politis. Berarti kata-katanya kayak mana ya? Itu masih promosi kesehatan. Kan kita politisnya nanti kita masukin ke yang tokoh masyarakat itu kita masukin yang ketiga mungkin ke advokasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kalau gitu langsung aja, langsung sama dinas kesehatan setempat. Atau reguler. Itu politis tak? Ini wilayah setempat, dinas kesehatan setempat, tokoh masyarakat, itu. Wilayah setempat itu apanya itu? Mungkin kades ya kali ya, pemerintah. Itu kan wilayah setempat itu kan masyarakat. Pemerintahan pemerintahan desa. Pemerintah wilayah setempat. Pemerintahan desa, Pemdes. Kayaknya itu yang wilayah setempat ini pemerintahan wilayah setempat deh kayaknya tadi maksudnya. Dalam kurung pemerintahan desa. Ya nggak terlalu ngaruh lah Pemdes itu di pondok itu.
Yang penting itu pimpinan pondoknya, iya itu udah jalan tuh. Jarang. Ini kan masalah viability-nya dulu kan. Nanti untuk yang lebih detailnya kita di poin yang berikut, bukan yang tadi Dokter Farhani bilang yang di advokasinya. Iya, betul. Menggandeng yang kata Dr. Farhani tadi. Cukup Poin kayaknya ya. berikutnya urgensi lagi, urgensi. Yang teknisnya tadi kata Dr. Yati nggak ditulis, Yaitu yang melaksanakan screening itu teknisnya enggak? Oh, berarti tulis Ya, itu tulis berarti tulis di dalam situ kurung dalam habis kurung screening teknis. itu dalam kurung teknis Teknis. gitu. Di belakang screening dalam kurung teknis gitu. Jangan koma. Ya, komanya dihapus nanti. Setelah Oke. teknis itu dan setelah Dan teknis ya, itu dan. Dan. ya betul, Dokter Dah. Konsan. Dan mendapat dukungan pimpinan pondok Terus pesantren. yang ketiga Yang urgensi. ketiga, urgensi. Mengatasi kesehatan yang mendesak, mengatasi permasalahan kesehatan yang mendesak. Apa tuh Kak Mir? Yang kira-kira di pesantren Kak Mir? Ya penularan yang tinggi itu 70% Ya, kan tadi maksudnya data yang kita ini dapat. kan, kalau nggak kita atasi itu bisa 100% karena, ya kan? Karena Berarti mengatasi permasalahan Penyebaran yang skabies supaya tidak mencegah ya, 100%. mencegah penyebaran yang semakin meluas ya, gitu ya, urgensinya. Mengobati dan mencegah mungkin, Dok. Ya, Mencegah penyebaran dan mengobati keluhan. Mengobati penyakit skabies lagi. Atau ya mengobati penyakit skabies. Terus prioritas tinggi. Programnya. Berarti program yang memiliki dampak besar bagi kesehatan masyarakat, Kak Mir, itulah paling ya, Promokes. Melakukan penyuluhan tentang skabies. terkait ini ya, terkait skabies ini ya programnya ya. Iya. Nah, inilah penjaringan kesehatan sekolah UKS. Berarti kita harus turun ke sekolah juga, Kak, atau ke ruangan belajarnya ya? Ke ruangan belajar Iya. dia ya? Iya, ke sekolah kan kita mau promosi tapi screening juga. Ke tempat dia belajar kan, Kak? Iya, Jaringan kesehatan di pondok pesantren. Dokter tugas bagusnya masih ke jago. ininya, ke pondoknya, ke itunya, tempat kamarnya. Jadi bisa lihat ininya juga kan, bisa lihat kondisi ruangannya. Kalau mengedukasi untuk melakukan bersih-bersih itu apa ya bahasanya ya? Penyuluhan itu tadi ya? TPS ya, penyuluhan Atau- jangan pakai sabun atau gimana? Atau Kan ikut Namanya anak-anak PHBS ya. melakukan PHBS, ya. PHBS ya, PHBS. PHBS. ya PHBS. Udah termasuk itu ventilasi, ya kan? Bukan, Termasuk. maaf Dokter Rama, bukan penyuluhan UKS, pelaksanaan kegiatan UKS kali ya. Itu udah salah satu itu tuh penjaringan. Pelaksanaan UKS. Pelaksanaan UKS ini maksudnya gimana ya, Dokter Mira ya? Saya kurang paham. Itu salah satu program di Puskesmas, Dokter Zainah. Jadi, salah satunya itu sih penjaringan kesehatan, tapi memang tidak termasuk skabies di sana. Oh, Kalau kontrol rutin itu gimana tuh ke puskesmas? Ya, itu. Karena kontrol skabies ini itu nggak logis nggak? skabies itu Mungkin melakukan kunjungan berkala ya, maksudnya kita yang follow up, bukan begitu? Ya, Lebih kita ini. harusnya yang follow up ke pesantren itu kan? Kita melakukan kunjungan berkala gitu untuk memfollow up, Nah, itu yang memastikan. dalam pelaksanaan UKS itu tuh, upaya kesehatan sekolah. Oh gitu, Berarti, oke. Melakukan pengobatan juga berarti. Kan udah penyuluhan, penjaringan, pengobatan yang sudah terkena skabies juga kan? Iya, pengobatan massal yang terkoordinasi bisa juga ya kan? Udah 20 menit belum? Masal S-nya 2, Dokter Rama. 3 menit lagi.
Peningkatan Baru kebersihan satu. lingkungan kan Udah PHBS, Dok. udah masuk ya jadinya. Hmm. Udah, Oke. apalagi kita ini advokasinya tadi belum. Udah. Dia 4 cuma, Mel. Sempat. Oh, ya udah. Yang dibilang Kak Berarti Farhani tadi apa, Kak? Yang menggandeng Yang itu. advokasinya tadi masuk di mana dong? Kredibilitas ya Monitoring dan evaluasi edukasi. Tujuan dia kan kita cuma 4 pertama itu poinnya. menyusun rincian dari masalah kesehatan yang kita pilih SKBS. Yang kedua, mengidentifikasi peran SPKKLP dalam memecahkan masalah kesehatan tersebut. Dan rangka ini kita milihnya SKBS ya. Jadi kita mengidentifikasi peran SPKKLP dalam memecahkan masalah kesehatan, eradikasi SKBS. Sudah belum nih kita bahas. Nah, yang ketiga, mendefinisikan dengan detail tujuan advokasi dan negosiasi kepada para pemangku kebijaksanaan terkait. Berarti kita belum ada ngomong ke keluarga ya, ke keluarga pasien ya. Belum. Udah tadi Berarti tuh komite tuh. Komite itu keluarga maksudnya tuh. Oh. Orang tua. Sekarang peran serta Oke, sekarang SPKKLP-nya di mana? ya, berarti sekarang yang poin kedua, peran SPKKL dalam memecahkan masalah kesehatan tersebut. Dokter Rama mungkin di poin 2 aja di bawah A. Eh, Ya, gitu. yang tadi berarti dok nggak bisa edukasi dan promosi itu berarti nggak masuk ke ini ya, peran KKLP juga. Misalnya edukasi dan promosi Bisa. kesehatan kepada pencegahan skabies gitu, Bisa, kepada Dokter. masyarakat, penyuluhan. Bisa, Bisa, nak. jadi itu salah satu. Iya, bisa. Kemudian Edukasi Yang dan yang ini promosi. kita bisa masukkan sih yang ke identifikasinya. Yang ketiga, sekarang yang perlu dibahas kayaknya definisi detail tujuan advokasi dan negosiasi kepada para pemangku kebijakan. Jadi berarti kita definisikan dengan detail tujuan kita advokasi dan negosiasi kepada kepala pondok pesantren itu kan berarti. Ya, berarti advokasi dulu melakukan pendekatan dengan stakeholder yang di pondok pesantren. Mungkin menyuratinya dulu atau berarti uh, bukan itu yang ketiga, Dokter Rahma. Kalau mengidentifikasi benar yang kata Dokter Farhani tadi, melakukan penyuluhan, Deteksi dini, ya kan? Penyuluhan deteksi dini dulu. Nah, itu apa? Peran KKLP pertama Melakukan penyuluhan melakukan pencegahan, mencegah penyebaran lebih luas. Itu kan penyuluhan. ya. Hygiene lingkungan, kebersihan lingkungan. melakukan pelayanan kesehatan yang holistik. Pengobatan dan manajemen kasus. Udah ya? Ya, Cukup? Mm-mm. Kolaborasi kolaborasi nggak dengan perlu. pihak terkait Ya, ya kolaborasi boleh. Sorry, kolaborasi. dengan pesantren, warga, tenaga kesehatan, ya. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Mengidentifikasikan detail tujuan advokasi dan negosiasi. ini alokasi Ini anggaran dan sumber daya untuk yang nomor 3-nya berarti alokasi anggaran dan sumber biaya. Yang menyurati tadi apa ya? menyurati eh,
maksudnya tadi menyurati itu kan melakukan pendekatan ya, berarti menyurati ke pimpinan pesantrennya. Nggak mendapat dukungan tertulis. Sekretariat itu Pesantren dan untuk mendapatkan dukungan tertulis ya, mendapatkan dukungan tertulis itu. Menyurati ketua komite orang tuanya mungkin. Nggak usah panjang lebar lah, kalau udah dapat dukungan tertulis udah selesai itu anunya. Apalagi ya, untuk Kebijakan advokasi. ini aja, kebijakan Melobi, dok, melobi. adanya kebijakan untuk penguatan KKLP-nya, Pendekatan ke pemangku ya. kebijakan untuk penguatan KKLP-nya, menguatkan peran KKLP-nya. Terus adanya akses layanan yang berbasis komunitas mungkin. Mungkin kita perlu mengadakan presentasi, dok, ke ininya enggak? Akses layanan berbasis komunitas. Oke dok, sekarang Raci. Raci nggak untuk yang VOA, untuk kelompok 2. Iya, kelompok 1 udah selesai dok. Cuma dia saja, stroke nggak usah. Satu aja dulu kita pilih ya. Ya, satu dulu. Nanti kalau ada waktu lanjut ya dok. Ya, sekarang Oke. ya. Sekarang yang kita kelompok bahas 2. ini. Raci. Sebentar, Ya. saya ini dulu, saya kasih ininya dulu. Jadi untuk analisis berdasarkan kredibilitas, feasibility, urgensi, dan prioritas. Jadi aspek penilaian kita tadi apa yang kita ambil? Misalnya untuk kredibilitas kita, skabies itu adalah penyakit kulit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan yang dapat ditangani melalui pendekatan kedokteran keluarga. Nanti di feasibility apa yang kita lakukan? Intervensi eradikasi skabies dapat dilakukan FKTP melalui edukasi PHBS. Ya, itu tadi kita bisa masuk di feasibility-nya, terus bisa edukasi PHBS, identifikasi kasus, pengobatan massal, serta kerjasama dengan Perdoski untuk kasus yang berat. Jadi sumber daya yang diperlukan relatif harus tersedia. Bagaimana dengan urgensinya? Jadi kita nanti bilang urgensinya skabies berdampak pada kualitas hidup, jadi menimbulkan infeksi sekunder dan sering terjadi di lingkungan yang pada penduduknya. Jadi kok jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan penyebaran luas dan resistensi obat. Kemudian bagaimana dengan prioritas tingginya? Prioritas tingginya penyakit ini masuk dalam agenda kesehatan masyarakat, terutama di komunitas dengan sanitasi yang buruk dan keterbatasan terhadap akses layanan kesehatan. Jadi di sini memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk melakukan eradikasi. Jadi bagaimana peran SPKKLP dalam eradikasi skabies? Kita dapat intervensi dalam hal edukasi PHBS, jadi memberikan penyuluhan tentang kebersihan pribadi dan lingkungan untuk mencegah skabies. Bagaimana juga kita dapat melakukan identifikasi kasus, jadi melakukan screening skabies di sekolah, pesantren, panti asuhan, dan komunitas yang berisiko tinggi. Dan kita yang ketiga, SPKKLP dapat melaksanakan tata laksana kasus dengan memberikan terapi skabies di FKTP, memastikan pengobatan yang sesuai untuk pasien dan kontak erat. Yang keempat, melakukan pengobatan massal dengan menginisiasi program pengobatan massal untuk komunitas dengan tingkat infeksi yang tinggi. Kemudian kita melakukan
kolaborasi dengan Perdeski dengan rujukan kasus berat atau resistensi obat kepada dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Yang kelima, peran kita adalah monitoring dan evaluasi. Tadi belum ya, belum masuk ya monitoring dan evaluasi. Jadi Ya. SPKKIP dapat melakukan evaluasi efektivitas program, eradikasi, serta pemantauan angka kejadian SKBS. Nah, nanti baru kita masuk ke plan of action-nya. Oke, teman-teman bisa dicatat ya. Nanti. Catat cuma Oke. bolong-bolong nggak bisa. Itu cepat sekali. Nggak apa-apa. Tapi Nanti direkam. ada direkam. Oke, Ya, yuk nanti didengar selanjutnya, ulang. Oke, lanjut. selanjutnya kita ke POA ya. Ya, Plan of action teman-teman yang dari kelompok 2, Dr. Mariaman, Dr. Rahma, Dr. Febrina, Dr. Ridis, dan Dr. Noviawati. Lanjut dok, lanjut dari yang judul yang ini tadi dok. Jadi apa yang akan kita lakukan? Plan kita identifikasi masalah apa tadi? Eradikasi ya, eradikasi Ya, skabis di eradikasi. Pondok Pesantren Dareh Rasid, wilayah Puskesmas Kotorajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. R-nya apa yang akan kita lakukan? I-nya, A-nya apa? C-nya apa? I-nya apa? Pertama itu mengunjungi pesantren. Sudah ditulis dok. Ketik aja langsung dok. R-nya Kalau menurut saya nggak usah R-nya itu dibikin R-nya. responsibelnya R-nya di sini dok, bukan di Di situ. kanan sudah ada R, ada C, ada Nah, A, ada C. Bukan bukan, itu itu orang Iya, tasnya, itu Pak. tasnya. Jadi siapa nanti? bukan dok, Nomor 1. responsibelnya jadi siapa gitu loh maksudnya. Jadi dengan Ya. kegiatan ini yang bertanggung jawab siapa, Ya. yang melaksanakan siapa gitu loh. Misalnya rencana mengunjungi Ini udah ada pondok. responsibel di ujung sini, Dok. Nih, Iya. responsibel. Tunggu dulu, sampai nih, tunggu. Nih, responsibel, akuntabel. Sini kan? Iya, Iya. itu yang Jadi responsibel itu apa pimpinan pesantren. Ya, itu pimpinan satu dulu pesantren. kunjungannya, ya, satu dulu plan of action yang mau dilakukan apa? Nomor Si dulu 1 yang di mengunjungi kiri. pesantren. Di bulan apa? Di bulan Itu Checklist ya, Dokter Yati 3. ya. Checklist ya. Bulan bulan 3, April. bulan Maret. Dah, bulan Maret. Dicontreng di bulan Tunggu, Maretnya. Dok. Ini R-nya nggak jalan nih, tunggu. Kayak mana? Nah, ini kok mundur. Ini nggak. ini kita lakukan ini dulu nih. Apa namanya? Apa aja yang mau kita lakukan? Plan of action-nya apa aja? Nanti baru kita ke kanan. Nah, itu Oke, dok, digeser berarti dok. bikin dengan. Ya, biar gampang. Lagi Ini geser ke digeser kiri dok. dok. Nggak Geser ke bisa kiri. nih, nggak jalan. Nggak bisa ya. Nggak Ada jalan. yang Kita manual dan ada yang kita nyatet dulu. kita list dulu deh sambil Dokter Rama ini apa Ya, utak-atik Ya. kita listing dulu. Tadi ini ya kunjungan ke pondok pesantren ya Dokter Mariaman. Ya, nomor 1 kunjungan ke pondok pesantren. Yang Nah, responsibel Dokter itu Nanda coba pimpinan. saya share ya. Bisa nggak? Ya. Coba. Yang pertama apa tadi, Dok? Mengunjungi pondok pesantren. berarti kita advokasi dulu itu ya. Maret, Bulan Maret. Maret. Ya, Advokasi dulu. responsibelnya pimpinan pesantren. Kontennya yang mana nih ya? Di insert, Responsible. insert. Nanti dok, biar nanti Insert, Dok. tanya dulu. Dok. Ah, di insert. Insert apa? Di Bukannya ini ya? Aduh. Bentar. di sini, Ini Dok. kasih warna aja. Mana? Di pack lo coba. Oke, di warna aja ya. Ya, udah.
Udah, terus identifikasi Responsibelnya, masalah masuk kemana? responsibel. Responsibelnya, Berarti ini Insertnya bukan apa? insert di situ, insert yang samping oh home. ya, Nah, pimpinan pimpinan pesantren. Responsibelnya pesantren. siapa? Pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren. Ya, Oke. Ya, akuntabelnya yang Yang akan melaksanakannya. yang akan berarti KKLP. KKLP-nya, SPKKLP-nya. Konsultasinya. Konsultasinya Hasil KKLP. belum ada. Perdoski. Pemegang program. yang punya Perdoski program dong, Perdoski tempat dong. kita Perdoski, Ya, konsultasi kan Perdoski. Ya, Perdoski. Gimana? Perdoski. 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 yang akan kita Informasinya. informasikan Santri wilayah ya. setempat. Ya, Masyarakat ya. enggak ya. Bukan pemegang program puskesmas. Masyarakat setempat. Bukan. Atau Bukan, dinas Enggak, dia bukan. kan poin yang Bukan. mengunjungi pondok pesantren. Santri, informnya Mm-mm. seluruh santri. Oke. Terus Udah, Dokter, kedua. plan of action dulu aja dok. Jadi kita mau apa yang di kiri, jadi kita yang ke kanannya lebih enak. baik, Dok. Oke. Berarti Oke. Kan plan of actionnya dulu. identifikasi masalah masuk nggak? Mengumpulkan data dulu. Dan data awal ya. Kemudian Melakukan penyuluhan. penyusunan rencana boleh? ya Boleh. penyusunan rencana Rencana penyuluhan, penyuluh lalu pengobatan massal. itu identifikasi masalah sama data awal bukannya sebelum kita mengunjungi pondok ya? Berarti nomor 1 ya, Dok. Kita tukar. Bagusnya gitu kan, karena kita ke pondok itu nanti kan tentu kita punya data, bawa data kan? Oke, kita tukar ya. Itu data sekunder sama data primernya kita ini dulu dok. Data primer di situ berapa? Ya, Kita kan di sini dapat ini dulu, mengunjungi pondok kan kita mau konfirmasi dulu nih, ya kan? oh, Iya, Dok. Ya enggak? Kita kan Ya. Iya, iya. benar-benar ya. Benar, dulu, benar. advokasi dulu, terus nanti kita bernegosiasi. Nah, setelah itu nanti baru kita dapat melakukan intervensi. Tapi kan sebelum advokasi kita harus punya data dulu, Dokter Yeti. Data dari puskesmas. Oh, ya, nomor 2 itu nggak di nomor 1, Dokter Yeti. Nomor 2 itu advokasi nggak? Iya. Nomor 2 Sebelum advokasi, turunkan mengunjungi. aja ke bawah. Oh, Gimana, Dok? Apa yang harus Nomor, saya tukar? nomor 2 itu Jadi satu advokasi. itu. Nomor 2. Advokasi. Ya, advokasi. Samakan dengan yang itu ya, yang di atas. Oh Ya, iya. oke, benar. Apa lagi? Kan apa penyuluhan tadi bukan di atas tadi. Dok, ini kami ketik-ketik terus nanti dokter bilang di mana ya. Ya. Oke, jadi nanti ini udah mau intervensi belum? Jadi pertama kali nanti kita ngadain edukasi PHBS. Ini nomor Gimana, 6. Dok? Nomor 6 ini di bawah-bawah ya, letak ya. Udah mau yang di atas ini istilahnya tuh kita masih Pelaksanaan program layanan primer ini harus jelaskan nih. Penyuluhan. Penyuluhan di 7. puskesmas. Melakukan pengobatan massal. Penyuluhan, pengobatan. Bentar. Dokter, ini mengunjungi oke, nomor 1. Nomor 2, penyusunan rencana advokasi oke. Nomor 3 oke. Identifikasi masalah. Nomor 4. Penyusunan rencana alokasi edukasi betul. Nomor 5. Pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini kan agak penyuluhan, bias dia. sosialisasi itu. Yang keempat, yang kelima tuh monitoring penyuluhan. itu bawah aja dokter, belakangan Berarti- sekali dia monitoring. Jadi Setelah nomor selesai semua nanti baru monitoring. Penyuluhan kesehatan tentang Penyuluhan stabil. ya. Penyuluhan kesehatan Dan pribadi. sosialisasi. dan sosialisasi. Ya. Dah.
Satu, menyuruhkan 7 baru pengobatan, langsung di bawahnya pengobatan. Ya, pengobatan ya. Salah. Salah, tolong dok. dokter disusun dulu. Pertama edukasi PHBS dulu. Nah, edukasi ini apa aja yang mau kita lakukan? Memberi penyuluhan tentang ya kayak dokter Herku bilang tadi, kebersihan pribadi dan Kebus- lingkungan untuk mencegah skabies. Baru nanti kita sudah itu kita pulang lagi, baru kita identifikasi kasusnya di sana, melakukan screening skabies di pesantren yang berisiko tinggi tadi kan dokter. Identifikasi dan Terus screening baru kita datang lagi ke sana, kita langsung tata laksana pengobatan. kasus. Pengobatan. Memberikan terapi skabies di FKTP. Nah, terus kita juga pastikan dulu pengobatan yang sesuai untuk pasien santri di sana dan kontak eratnya seperti apa. Nah, selain itu nanti baru kita lakukan pengobatan massal. Kenapa tadi kita ada advokasi juga ke masyarakat setempat atau kelurahannya, karena kan ini dia santri ini nanti suatu waktu pulang ke rumahnya kan, Dal? Pulang ke rumahnya otomatis keluarganya pun terkena, masyarakat sama masyarakat juga akan terkena. Jadi baru nanti kita mengadakan pengobatan massal. Jadi menginisiasi program pengobatan massal untuk komunitas dengan infeksi tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau ada kasus yang berat, baru nanti kita adakan kolaborasi dengan Perdoski. Jadi untuk rujukan kasus yang berat ataupun setelah kita obati seminggu atau 2 minggu kemudian ternyata ada resistensi obat. Jadi kita rujuk ke dokternya. Kemudian kita lakukan monitoring, evaluasi. Nah ini baru kita ke samping itu dokter. Ya, program-program yang sudah kita susun ini mau kapan kita laksanakan? Berarti ini yang mau dihapus yang mana, Dok? Ayo diurut lagi yuk kita dari atas yuk. Yang berarti yang perlu kita susun kayaknya yang dari poin 6 poin 5 ke bawah ya. Monitoring itu belakangan sekali dokter ya, bawah sekali. Ini bocor, Ci. Kok pelaksanaan program layanan primer nggak usah lagi kan? Kita udah menjurus semua Yang tentang nomor skabies. nomor 8 itu kayaknya udah terjabar di atas ya dok ya. Nomor 8, hapus. Kapan dihapus dokter Farani? Iya. 10 juga Hapus. udah di awal kita. 10 itu juga di awal kita lakukan. Hapus. Prestasi hasil dan advokasi ke pemangku kepentingan di atas ya. Pada saat Dihapus kita atau gimana, Dok? itu. Yang ini nomor 10 dihapus. Iya, dihapus. Kan udah di atas advokasi. Advokasi ini nanti di ininya respondennya siapa itu nanti pondok pesantren apa kelurahan gitu ya. Oke. Tadi yang nomor 6 tadi di bawah penyuluhan itu mungkin Skabiesnya sudah tidak di FKTP lagi ya. Skabiesnya di mana Iya, tadi di- kita maunya? Pondok Udah menjurus pesantren. ini kan, udah mengerucut. Jadi pemberikan terapi skabiesnya di Di pondok pesantrennya. pondok pesantren. Nah, baru pengobatan massal di kelurahan. Nomor 2 sama nomor 4 sama ya? Gimana, Dokter? Iya, nomor 2 sama betul, nomor 4 dua jadi dan sama. nomor 4. Iya, Yang ketik nomor 4 kembali hapus tuh. ya? Naik aja yang lain. Ya, hapus dokter. Lagi? Udah cocok belum teman-teman grup 2? Mengunjungi pondok pesantren, menyusun rencana advokasi dan edukasi, identifikasi masalah dan data awal, penyuluhan kesehatan dan sosialisasi PHBS, memberikan terapi skabies di pondok pesantren,
Pengobatan massal di kelurahan. Kasus Presentasi. rujukan. Evaluasi Kalau ada dulu. misalkan Ini kolaborasi evaluasi dulu. dulu. Kalau nanti ada yang berat, kolaborasi dengan Iya, Perdoski untuk rujukan kasus berat atau resistensi ini nomor obat. 7. Nomor 7-nya itu Terakhir baru monitoring dan kolaborasi. evaluasi. Sepertinya gimana, Dok? Kolaborasi dengan Perdoski jika ada kasus berat. Yang terakhir baru monitoring dan evaluasi. Yang Nomor 7 tuh presentasi hasil dan dihapus. advokasi ke pemangku kepentingan ini di mana berarti ya? Di atas ya? Di atas. Ini kemana? Cocoknya di mana? Setelah itu dinaikin ke atas berarti habis Semua urusan administrasi segala macam advokasi, negosiasi itu di atas. Nanti baru di bawah action kita kan. oh berarti sebelum identifikasi masalah nomor 3 jadinya. Di nomor 3. Identifikasi kasus setelah kita lakukan penyuluhan ya. Penyuluhan dulu baru identifikasi kasus. Oh. Ini masalah ini ya, Dok. Ya, Ya, yang tiga, identifikasi masalah itu di bawah penyuluhan. penyuluhan dulu. Itu penyusunan rencana advokasi dan negosiasi nggak, bukannya edukasi. Ya kan? Kita kan judulnya advokasi dan negosiasi. Iya, Dok. Nomor 2, nomor 2. Iya, nomor 2. Dok, kalau laporan ke kepala puskesmas enggak ya, Dok ya? Ya, itu nanti monitoring dan evaluasi Oh, ini iya, kan iya. udah ikut semua nanti ya kan? Baru Iya, kita Dok, ya, Dok. presentasikan sama pesantren, terus lintas sektoral, sama apa kepala puskesmas. Jadi kan ada hasil. Jadi nih patient care centernya di mana pesisinya? Coba dari plan of action ini kalau kita jelaskan nanti dari mini project kita. Kalau kolaborasi dengan pemegang program itu, Dok, dimasukkan kemana nanti, Dok? Apa namanya? Yang kayak Ya, dokter Pangku bilang tadi. itu bisa masuk nanti di komunitas juga. Kan beda lagi nih komunikasinya, kolaborasi interprofesional. Nah, di sini pelajaran kita masuk juga. Jadi nanti PCC, FOMC, COPC dengan apa kolaborasi interprofesional masuk semua di dalam. Jadi tercermin dalam plan of action kita. Ya nggak? Biar keren. Walaupun nggak dikasih dokter Herkutanto, tapi kita bisa menjabarkan dari seluruh pelajaran kita ke dalam plan of action kita ini. Ya, PCC-nya di mana? Kesalahan anunya ya, mengobati pasiennya, terus nanti FOMC-nya keluarganya juga diobati, terus nanti komunitasnya itu yang pengobatan massal di kelurahan. Yang pengobatan massal. Jadi, ya, masuk semua itu ya, sudah kita terjemahkan dalam plan of action kita. Oke, mengunjungi pondok pesantrennya mau kapan? Bulan Maret. Bulan Maret. Nah, terus baru ke samping siapa-siapa aja. Conteng-conteng aja tuh. Kontabelin siapa, bersihin siapa. Oke.
Penyusunan rencana advokasi dan negosiasi di bulan apa? Jadi nanti kita bisa rencana Penyusunan implementasi kita rencana, itu ya. penyusunan rencana kenapa Perdoski ini? Iya, kan kita yang dia nak. Apa Kita ya. Pedoski, nak? Ya, tapi kita kan menginformasikan aja kan, hanya menginformasikan dong. Nanti Oh, iya. kalau kita melakukan apa-apa, mohon bantuan kolaborasi dari Nanti di Doski. situ yang kayak pelatihan gitu ya, Dok ya? Iya, Oh iya, iya. perannya di situ kan. Jadi rencana implementasi kita ini antar-antar kita ya, antar-antar saya sih kalau kalau bisa memberikan saran. Jadi sekitar Maret April itu kita akan melakukan penyuluhan dan screening awal di komunitas yang berisiko di sini di pesantren. Bulan Mei Berarti nanti penyuluhan kita Maret juga, Dok. ya, nanti bulan Mei kita baru mengimplementasikan pengobatan massal dan tata laksana kasus individu. Jadi pengobatannya itu bulan Mei untuk di pesantren dan di massal. 6 dan Yang 7 bulan Mei. ya, Tadi bulan nomor Juninya 4 nanti sama 3 Maret. April, nanti bulan April. April. bulan Juni nanti kita lakukan monitoring dan evaluasi Evaluasi. efektivitas intervensi kita. Jadi Yang selesai lah nomor ini 5 proyek bulan kita ya. berapa? Yang 5 di April juga, identifikasi Ya. masalah udah dapat, baru ini kita memberikan draft. 9 di April, di Juni. Juni, di Juni. Loh, kok kuning semua? Atau mata saya yang salah ini? Akibat puasa. Kolaborasi tentu Mei, nak. Kalau ada kasus yang ini, Iya, itu di Mei, betul. pada pelaksanaan kolaborasi. Nah, Iya. itu udah langsung tuh 6, 7, 8 itu di bulan Mei. Mei, 9 di bulan Juni. Juni. Cocok belum? Cocok. Kira-kira. Cocok, Dok. Cocok. Cocok. Kita berapa menit lagi? 15, oke. Masih ada itu waktu. yang kita. nomor Menit 2 lagi. responsibelnya emang Perdoski, Dokter Farhani. Jadi siapa, Responsibelnya Dok? siapa? Penyusunan rencana advokasi dan negosiasi. Responsibelnya? Harusnya Siapa yang KKLP bertanggung bukan? jawab? KLP. Kita Karena dia yang KLP. melaksanakan. SPKKLP-nya, Iya. SPKKLP-nya. Accountable-nya pas ya? Yang melaksanakan juga SPKKLP kan? Bertanggung jawab SPKKLP. Siapa yang dikonsultasikan? Baru Perdoski. Nah, Perdoski. Siapa yang diinformasikan? Dinkes. Ya. Dinkes Dinkes. boleh. Puskesmas ya, bagian Puskesmas bagian bisa, Dok ya? puskes ya, Puskesmas. bagian puskesmasnya kayaknya yang punya program ya. Ya. Kalau Ya, bukan. nanti ke santri, puskesmas sama keluarga. Santri, keluarga, dan Puskesmas. Puskesmas. Santri, Ya. kalau nanti keluarga, dan yang puskesmas. masal, Yang masal, Dok? Pemerintah Kalau daerah, pemerintah ya, setempat. pemangku setempat. Pemangku setempat. Dah, enak kan? Kalau tadi kita mumet nih, dilihat yang kosong gini kayak gimana. Yang nggak kebayang. Saya pun pertama nggak kebayang. Akhirnya saya belajar dulu semalaman. Baru kayak mana nih mengarahkan biar enak. Pemangku setempat belum, Dokter Nanda? ini keluarga masuk lagi ya, kayaknya keluarga nggak masuk lagi kan? Kalau masyarakat masuk, Dok. Oh, oke. Baik, Dok. Memberikan pengobatan massal soalnya kan. Iya kan, karena kan penularannya kan bisa jadi ke keluarganya juga, Dok. Jadi Ya. tetap harus ya. Keluarga, Kontak keluarga, tentu jadi masyarakat. Iya, Dok. Iya, Dok. Baik, Dok. Ini nomor 3 gimana? Nomor 3, presentasi hasil dan advokasi ke pemangku KKLP, kepentingan. Ini juga KKLP yang bertanggung Presentasi jawab. hasil. Yang melaksanakan juga KKLP. KLP. Presentasi hasil ini maksud presentasi hasil apa? Hasil edukasi atau hasil apa? KLP.
Yang Oh, ini ditemukan kayaknya di tadi maksudnya itu yang udah yang nyusun ditemukan rencana ketika terus waktu datang presentasiin itu ya maksudnya ya tadi. Nah, hasil apa? Advokasi Jelasin dulu. aja langsung dah, advokasi. Kayaknya berarti nggak perlu ya presentasi hasil ya. Advokasi kan di advokasi itu kita nanti menyampaikan hasil itu langsung kan. konsulnya tetap Perdoski. Ke inilah, ke apa Advokasi sih? bukannya ke Dinkes. Kalau mau Boleh masuk dicek ya? presentasi hasil yang ke-10 yang di bawah monitoring. Ya enggak? Iya, Setelah kita iya, monitoring dan presentasi evaluasi hasil baru harusnya kita di ini ya. presentasi ya. Iya, Hasil berarti terakhir. tadi udah Terakhir. dibuat terakhir tapi disuruh ke atas Enggak, karena itunya. awal-awalnya tadi. Oke, presentasi yang kalau mau di atas bukan presentasi ini, presentasi Bukan penyuluhan. presentasi hasil, maksudnya tadi kayaknya yang di atas itu presentasi, maksudnya kita datang mau advokasi, kita melakukan presentasi gitu loh. Tadi Ya, kayaknya presentasi. tanggapannya seperti itu. Jadi Presentasi Maksudnya kasus. hasil yang didapatkan ketika kita turun ke pondok pesantren, kita kan udah dapat hasil tuh. Hasilnya kita presentasikan Presentasi apa yang hasil. didapatkan ketika kita turun Ya, ke jadi apa tuh Presentasi istilahnya? presentasi kasus. Presentasi kasus boleh. Kalau nggak apa-apa Enggak, itu itu presentasi nomor kasus yang paling presentasi hasil paling bawah bukan. itu presentasi hasil, oke. Yang paling bawah tuh presentasi hasil setelah ini. Yang atas itu loh, Dokter Farhani. Itu Nomor 3, presentasi kasusnya. Ah, yang nomor 3 diganti jadi presentasi kasus. presentasi kasus gitu. nanti kita presentasi kasus itu maksudnya juga kepentingannya apa kita melakukan ini gitu. Gue tahu. Nanti seperti training. biar keluar dana dan anggaran, dokter. Hari Kamis Ya, Enggak penampilan langsung ke depan udah. siang. Berarti ini di sini benar tuh ya, informasi sudah ya. Benar ya, anunya apa? Aplikasinya Konsultasinya ke Dok, itu presentasi hasil itu nomor 9 dok. Monitoring nomor 10. Lebih aja. Monitoring kan terakhir. Nggak usah ikhlas, aku nggak ikhlas. Presentasi hasil nomor 9. Monitoringnya nomor ya benar. Ya, oke dok. Apa yang nggak ikhlas Mel? evaluasi awal ini maksudnya apa ya? Monitoring oke. Evaluasi awal bukannya evaluasi akhir. Apa monitoring dan evaluasi deh gitu aja. Nah, kalau enggak ya gitu. Dannya dihilangin satu lagi itu dannya double, Dok. Ya. Ini siapa? Udah rasa cocok belum nih plan of action-nya? Baru nanti ke kanan lagi. Informnya ke pimpinan pesantren lah dan semua santri. Penyuluhannya ya. Ya. Jangan dilompat begitu, Dok. Dari depan, dari responsibelnya dulu kalau penyuluhan satu persatu. Kan udah nih. Ini udah. Belum. Semua Itu lah. tadi Saya kan mau masalah presentasi kasus. Ini yang penyuluhan kesehatan dan sosialisasi itu SPKKLP-nya. Yang bertanggung jawab juga iya. Nah, konsultasinya ini ke siapa ya? Ke Perdoski lagi? Ke Dinkes. Ke Dinkes harusnya ya? Atau ke Puskesmas? Tadi kata Nggak usah terlalu panjang. PKM gitu aja. Gimana, Dok? Perdoski aja, ini program Perdoski kok. Kita hanya perpanjangan tangan ya, Dok ya. Iya. Nanti kita Nah, kalau bisa yang responsibel yang menanggung jawab itu juga keuangannya harusnya Perdoski juga itu. Iya. Karena dari Bagaimana kita bernegosiasinya ya kan? Oke, Iya. lanjut. Informnya mungkin bisa disampaikan ke Dinkes ya, atau ke ini. Ya, tetap ya, Dinkes itu tetap masuk di info. Ya.
Terapis KBS Perdoski juga ya. Ya. Puskesmas enggak, puskesmas? Dokter Farani yang itu Waduh. identifikasi masalah yang dokter bikin Perdoski yang nomor 5 itu. Yang terapinya nomor 6. Jangan lupa waktu kita memberikan terapi SKBS itu banyak grup yang masuk ya, banyak grup, banyak profesi yang masuk ya, nggak kita sendiri kan ngobatin itu. Jadi ada PJ, ada PJ P2M, ada Wrestling ya, dok. ini Wrestling masuk masuk nggak, dok? terus Kesling, terus apoteker. Iya, betul. Kesling masuk di 7 juga ya, 7. Jadi 6-7 itu melibatkan interkolaborasi profesi. Itu sampai mana sih kita? Baru 5 ya? Nomor 5 belum, Dok. Identifikasi masalah ya udah tahu. Responsibelnya Kita, KKLP, nak. ya Iya, kita Mas. sama ini juga lah, Perdoski juga dia yang punya Perdoski. masalah tuh Perdoski, Puskesmas, Dinas Kesehatan, masuklah semua di situ orang-orang kesehatan. Informnya itu jangan lupa puskesmas, Dok. Jangan dilangkain, marah dia nanti. Di sini, Dok. So, kita SPKKLP ini dari bagian dari Puskesmas, Dok. Iya. Jangan lupa ya, kecuali SPKKLP-nya yang mandiri, karena ini balik-balik lagi soal kita kan di atas. Kita menggunakan apa tadi? Ya, Puskesmas, Puskesmas Kotorajo. Kotorajo, ya betul. Jadi kita jangan lepas dari soal di atas. Jadi, Berarti infonya tetap puskesmas ya, dok ya? ya, Atau Ya, Iya, ingat buat puskesmas, puskesmas. Dinkes juga kan harusnya kan kalau iya, kayak gitu udah otomatis satu sudah rangkaian. satu Iya, linier, udah ya, usah satu linier. paket itu. Nanti puskesmas aja yang laporan ke Dinkes. Iya, memang kan dia bertahap. Kalau dari posyandu ke Iya. puskesmas ke dinas provinsi. ya, dokter Farani kan di Dinkes nih, Pak. Ini nomor 6 siapa Kolab- infonya? 5, 6 Memberikan itu terapi. udah 6, 7 kita semua itu ya, termasuk Oh, oke. semua itu kolaborasi seluruh pegawai puskesmas. Ya kan? Nomor 8 ya, Dok? 67, Nomor dokter. Bukan Nomor 67 dok, 67. 67. yang bertanggung jawab berarti kan kita juga ya, kita Kita ya, Perdoski, kita semua tenaga medis yang SPKKLP, ikut serta ya, dokter, semua perawat, tenaga iya. medis yang ikut ikut Iya, betul. serta. Iya semua dok ya. SPKKLP, dokter, perawat, Perdoski. apoteker, Kesling, apalagi tuh? Nakes berarti, dok, di sini, tenaga kesehatan. Ya, Iya, semua nakes aja. Nakes Namet. Nakes Namet. Nakes Namet. Namet. Aku baru tahu Namet. Ya, tenaga medis. Gila baru Yang dah. jadi Namet tuh kita atau ini? Kita apa? Kita Selama Namet ini, kan? selama ini nakes, dok, yang tuh Namet. Ya, Nah, ada nakes itu tenaga perawat kesehatan bidan dan ya, tenaga kalau nggak medis. salah. Oke, dok. Kalau dokter Namet ya, Iya, dok. Iya, dokter Namet. perawat bidan Nakes. Ini semuanya juga ya, dengar, Dok ya? Ya, nomor 7 ya. Nomor Ya, 6 dan 8. 7 juga sama itu. Ya, nomor 8 baru enggak. Nomor 8 Perdoski. Perdoski aja. SPKKLP baru ke Perdoski ya. Yang bertanggung jawab SPKKLP, yang dikonsultasikan Perdoski, yang diinformasikan Perdoski. Bertanggung jawab berarti nomor Yang KKLP. bertanggung jawab berarti KKLP-nya ya dok ya, untuk Iya, kasus tetap. kolaborasi dengan Iya. Perdoski. Konsultasinya Perdoski, informnya juga Perdoski ya. Iya. presentasi hasil KKLP juga atau Perdoski. Presentasi hasil. Ya, itu sama dengan kita itu loh.
udah proposal melakukan proposal mini project itu. Ayo, siapa aja yang berkepentingan? KKLP-nya. Nah, iya. PDKI, PDKI, kolegium. Iya, udah nggak kaleng-kaleng lagi kan? Ayo, responsibel KKLP, konsultannya Perdoski dan PDKI. PDKI, Dok. PDKI, informnya PDKI itu. PDKI. Oh, konsultasinya juga termasuk PDKI ya, bukan di Iya, informnya ya. Kolegium, Kak. Kolegium Kesehatan. KKI. Kolegium Kedokteran Keluarga Ya, Indonesia. KKI. KKI, KKI. Kolegium Kedokteran Keluarga Keluarga Indonesia. Indonesia, K3I. Kolegium Kedokteran Kesehatan. Keluarga. Kolegium KKI, Kesehatan Dok. Kedokteran Keluarga Indonesia. 4 K-nya. Nggak KKI lagi, udah dibubarkan. Nggak I lagi itu, K-nya 4. Gimana? K-nya Kakak, 4. pokoknya Iya. yang nomor I yang nomor 2 tuh diganti dihapus K. diganti K. Ya, udah. gitu. Berarti informannya Sama juga yang diinformasikan. Tapi bisa ke stakeholder setempat loh. Ganti bajunya Ya kan? Baju yang tadi aja yang dipakai tadi. Dokter pemangku Herku nggak kepentingan ketemu. itu. Kalau kemarin Dokter Herku tiba-tiba masuk di kelompok saya. Oh, jangan lupa foto-foto dulu ya. Foto sama ininya sekalian sama yang ini. Plan of action ini fotonya, screenshotnya. Kak Mir, foto Kak Mir. Ayo, Sekarang jangan sampai kepalatan nanti terhapus. sudah lengkap semua. Ayo ditegakkan kepalanya. Mukanya belum lengkap, muka belum lengkap. Dokter Mukanya Novia, ayo menghadap kamera. Dokter Novia belum ada. Oh, saya calling mungkin ini. Lagi cari duit, lagi cari Untuk duit. nomor 10 siapa dok ini? Monitoring dan evaluasi. Informannya siapa? Pimpinan pesantren kembali. Kamera juga belum ada. Sama itu lagi sama semua stakeholder ya. Dinas Kesehatan, terus Pemda setempat ini berarti kalau ini puskesmas ini berarti kecamatan ya. Kecamatan, terus Babinsa. Berarti stakeholder setempat ya dok. Untuk kayak mini project, Lokmin lah, Lokmin. Bisa masuk di Lokmin kan? Udah 3 bulanan itu kan? Iya Dok. Ya, per 3 bulan. Nah, bisa Triwulan. Lokmin, ya. Jadi udah masuk yang orang-orang yang Lokmin itu. Satu nanti seluruh peserta, satu yang ada diskusi ya, itu fotonya kirim ke saya, tolong nanti saya masukin ke grup fasilitator. Udah mau ditendang itu, udah jam 4. Kak Mira sama Febrina belum. Dokter Dokter Febrina. Noviawati. Dokter Febrina belum. Udah tinggalin, mana yang nggak ada tinggalin. Dokter Febrina izin sholat katanya. Dokter Febrina izin sholat tadi dok, sebentar Dicari dok. Kak Mir. Iya itu. Mana yang Kak ada Mir. dulu dok, 1 menit lagi. Oh ya. Foto Kak. Tadi udah difoto sih. Ulang. Sama ini. Yang sama ada screenshot. yang ada tabel ini dok, kata dokter Yeti. Iya, udah. Oh, Ya. yang udah sama. Sama yang Oke. sebelum Ulang lagi. Sama yang komplit nih. Nanti Dokter peserta komplit, Dokter Febrina nggak ada toh. Masih sholat dok, dokter ya Febrina. ya nanti mudah-mudahan kalau ini. Kode Mir. Entah dia sendiri yang senyum dok. Dia mau sendiri senyum dok. Yang lain kayak foto kita yang pertama kali gitu ya, yang lain ada lagi ini tuh sendiri aja yang senyum cantik gitu. Iya gitu dia dok. Dokter Dokter Fahani angkat tangan komplain itu. Dokter Fahani itu harus senyum selalu, kan nggak tahu saya SS-nya kapan. Ayo senyum. 1, 2, 3.
Lo Dokter Isinya Mariaman lagi bisa keluar. ngetok. Aduh, kita udah langsung Aduh, dikeluarin. udah mau ditarik. Mohon maaf kalau ada Makasih Dokter yang Yati. kurang ya. Makasih, Makasih Dok. Dokter Makasih Dokter Yeti Yati. atas Nanti bimbingannya. ya nanti kirim ke saya, nanti bisa kalau ada apa-apa kita diskusi lebih lanjut ya. Sampai Iya Makasih dok. Dokter ketemu. Yeti. Makasih. Makasih Makasih. dok. Makasih Dok.